Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islami, pernah gak sih merasa lagi banyak masalah, rezeki seret, hati gak tenang, padahal udah usaha maksimal? Gimana kalau ada satu amalan yang gak cuma bikin hidup lebih berkah, tapi juga bisa jadi kunci buat meredakan murka Allah? Di video ini, kita bakal bongkar rahasia sedekah yang mungkin selama ini belum kamu tahu. Yuk, tonton video ini sampai selesai, karena kalian bakal dapetin pemahaman mendalam tentang keajaiban sedekah dalam Islam, bukti nyata bagaimana sedekah bisa menenangkan hati dan membuka pintu rezeki, tips praktis dan mudah untuk memulai sedekah, bahkan dengan modal minim, dan inspirasi untuk menjadi pribadi yang lebih dermawan dan dicintai Allah. Jangan lupa like, komen, dan share video ini ya ke teman-teman dan keluarga kalian, supaya lebih banyak lagi yang merasakan manfaat sedekah. Klik tombol subscribe sekarang, supaya nggak ketinggalan video-video inspiratif lainnya. Sahabat Islami, selamat datang di episode pertama dari seri keajaiban sedekah. Di episode ini, kita akan mengungkapkan betapa dahsyatnya pengaruh dan manfaat sedekah dalam hidup kita, baik di dunia maupun di akhirat, tentu saja dengan landasan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis yang otentik. Segala puji bagi Allah, Rob semesta alam, yang telah memberikan kita kesempatan untuk mendalami indahnya amalan sedekah. Sebagai umat Islam, kita tahu bahwa setiap amal kebaikan pasti ada balasannya. Namun, sedekah memiliki keutamaan khusus yang seringkali kita abaikan. Sahabat Islami, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Ibrahim ayat ke-43, bahwa Allah memerintahkan Nabi-Nya Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim. Kun li ibadiyalladzina amanu yuqimus salata wa yunfiku mimma razaqnahum siran wa alaniyatan min qabli an ya'tiya yaumun la bai'un fihi wala khilal. Yang artinya, katakanlah kepada hamba-hambaku yang telah beriman, hendaklah mereka mendirikan sholat, menafkahkan sebahagian rezeki yang kami berikan kepada mereka secara sembunyi ataupun terang-terangan sebelum datang hari kiamat, yang pada hari itu tidak ada jual beli dan persahabatan. Nah, sahabat Islami, ayat ini menunjukkan bahwa bersedekah dan menunaikan sholat adalah kewajiban utama yang harus dilakukan sebelum hari kiamat tiba. Kapan lagi kita harus memanfaatkan waktu kita? Sebab, hari itu adalah hari yang penuh dengan keadilan, dan tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan. Maka, bersedekahlah mulai dari sekarang, karena sesungguhnya sedekah adalah bentuk nyata keimanan yang harus kita tingkatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 195, Bismillahirrahmanirrahim, wa anfiku fisabilillah, yang artinya, dan belanjakanlah harta bendamu di jalan Allah. Ini adalah seruan dari Allah agar kita meninggalkan rasa takut dan belajar berinfak di jalannya. Mengapa? Karena Allah tidak pernah menyia-nyiakan amal perbuatan kita. Bahkan, dalam ayat yang ke-254 di surah yang sama, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu anfiku mimma razaqnakum, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kami berikan kepadamu. Di sini, Allah menegaskan bahwa setiap infak sekecil apapun dari rezeki yang diberikan kepada kita, memiliki kedudukan yang sangat mulia. Jangan tunggu kaya dulu baru bersedekah, karena yang terbaik adalah dari hasil usaha yang baik dan halal. Allah juga berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat ke-267. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ard. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum bi akhidhihi illa an tughmidu fihi. Wa'lamu annallaha ganiyun hamid. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah di jalan Allah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk, lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memincingkan mata, enggan terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Inilah keutamaan sedekah, mengingatkan kita bahwa sedekah harus berasal dari hasil yang baik dan bersih, sehingga keberkahannya pun tetap terjaga. Maka, berinfaklah dari rezeki yang halal, karena Allah menyukai orang yang baik dalam pengeluarannya. Allah juga berfirman dalam surah At-Tagabun ayat ke-64, Bismillahirrahmanirrahim. Fattaqullaha mastata'tum, wasma'u wa ati'u wa anfiku khairan li anfusikum. Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu, dan dengarlah serta taatlah,
dan nafkahkanlah nafkah yang baik untuk dirimu. Sahabat Islami, mari kita simak betapa besarnya keutamaan sedekah dalam pandangan Rasulullah Muhammad SAW. Beliau bersabda sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari, "Tiada seorang pun dari kalian, melainkan Allah akan berbicara kepadanya tanpa seorang penerjemah. Maka ia melihat ke kanan, tidaklah dilihatnya melainkan amal perbuatannya yang pernah dilakukan. Dan ia pun melihat ke kiri, tidaklah dilihatnya melainkan amal perbuatannya yang pernah dilakukan. Dan ia pun melihat ke depan, tidaklah dilihatnya melainkan neraka di hadapan wajahnya. Maka peliharalah diri kalian dari api neraka, sekalipun dengan sebiji buah kurma yang disedekahkan." Nah, sahabat Islami, di atas adalah sedikit pembuka tentang keutamaan dan manfaat sedekah yang amat sangat dianjurkan dalam Islam. Berikut ini kita akan kupas dengan lebih detail tentang keutamaan-keutamaan yang lain. Yuk kita simak bareng. Yang pertama, sedekah dapat meredakan murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, sesungguhnya sedekah yang tersembunyi dapat meredam murka Allah Ta'ala. Yang kedua, sedekah dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, sebagaimana disahihkan oleh Syekh Al-Albani sebagai berikut. Sedekah menghapuskan kesalahan, sebagaimana air memadamkan api. Yang ketiga, sedekah menjaga pelakunya terhindari dari api neraka. Sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Maka peliharalah diri kalian dari api neraka, sekalipun dengan sebiji buah kurma yang disedekahkan." Yang keempat, pelaku sedekah berada dalam naungan sedekahnya pada hari kiamat nanti, sebagaimana hadis yang diriwayatkan sahabat Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu menuturkan, "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap orang berada di bawah naungan amalan sedekahnya, hingga digelar pengadilan di antara manusia." Berikut kisah yang terkait dengan hadis di atas, sebagaimana diriwayatkan oleh Yazid bin Abi Habib, dari Marsad bin Abdillah al-Yazani, dan juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, sebagai berikut. Tidaklah satu hari Abu Marsad berbuat suatu kekeliruan, melainkan ia segera bersedekah dengan sesuatu apa saja di hari itu juga, meskipun hanya dengan sepotong kue atau bawang putih atau semacamnya. Yang kelima, amalan sedekah bisa menjadi penawar untuk berbagai jenis penyakit jasmani, sebagaimana sabda Nabi SAW yang diriwayatkan oleh beberapa perawi, di antaranya adalah Imam Abu Dawud dengan derajat hadis yang dinilai hasan oleh Syekh Al-Albani. "Obatilah penyakit-penyakit kalian melalui sedekah." Berikut kisah yang terkait dengan hadis ini yang terdapat dalam kitab Sahih At-Targhib, karya Imam Al-Hafidz Al-Munziri. Ibnu Syakik, seorang ulama dan periwayat hadis menuturkan, "Aku mendengar Ibnul Mubarak, yang juga seorang ulama besar, ditanya oleh seorang pria mengenai nanah yang terus keluar dari lututnya sejak 7 tahun lalu. Sebenarnya ia telah berobat dengan bermacam-macam pengobatan, dan ia pun telah berkonsultasi dengan banyak dokter, namun belum membuahkan hasil. Maka beliau menjawab, 'Pergilah dan galilah sumur di daerah yang membutuhkan air, maka sungguh aku berharap di sana akan muncul mata air, dan dengan usaha itu dapat menghentikan nanah yang keluar dari lututmu.' Maka pria itu melakukannya, lalu sembuh." Sahabat Islami, luar biasa ya, betapa banyak keutamaan sedekah yang telah kita bahas. Mulai dari meredakan murka Allah, menghapus dosa, melindungi dari api neraka, menjadi naungan di hari kiamat, hingga menjadi penawar penyakit. Sedekah bukan hanya sekadar memberikan sebagian harta, tapi juga investasi abadi untuk kehidupan dunia dan akhirat kita. Semoga video ini bisa menjadi pengingat dan motivasi bagi kita semua untuk lebih semangat lagi dalam bersedekah. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun sedekah yang kita berikan, karena di mata Allah, niat yang ikhlas jauh lebih berharga daripada jumlah yang besar. Ingat, hidup ini sementara, akhirat selamanya. Sedekah adalah bekal terbaik untuk perjalanan panjang kita menuju surganya. Yuk kita baca pantun dulu. Pergi ke pasar membeli kain batik indah menawan. Rajinlah bersedekah wahai teman, hidup berkah, Allah pun sayang. Tapi tunggu dulu sahabat Islami, keajaiban sedekah belum berakhir ya. Di episode selanjutnya, kita akan berbagi kisah-kisah yang akan menginspirasi kamu untuk mulai bersedekah dan melihat sendiri perubahan positif yang bisa terjadi dalam hidupmu. Jangan lupa like, komen,
Share video ini ke teman dan keluarga kalian, dan pastikan sudah subscribe channel ini, supaya nggak ketinggalan episode-episode menarik lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.